A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Apa ibadah guer mahdoh? Ibadah sosial. Aktivitas kita sehari-hari, ngajar, belajar, ngurus rumah tangga, ngurus anak, tani, dagang, itu ibadah yang guer mahdoh. Syaratnya apa? Niat dan kaifiat, cukup niat saja. Niat dan kaifiat, cukup niat saja. Dalam ibadah yang guer mahdoh, cukup niat saja yang ikhlas. Kaifiat tidak ditentukan oleh Nabi. Mau masak nasi, mau dibuat bubur, buat lepet, buat liwet, buat apa? Buka bulugul marom. Begitu? Silahkan ajalah. Urusan masak terserah selera. Tidak ditentukan oleh Nabi bagaimana cara masak, bagaimana cara nyapu, bagaimana cara tani, cara memupuk. Silahkan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi titip, niatnya saja yang ikhlas. Bisa dengan tani dagang dapat pahala? Bisa? Bisa. Bisa dengan apa? Dulu saya sampaikan, bisa dengan dehem dapat pahala? Ya. Bisa? Dehem apa? Dulu saya sampaikan, ada dehem wajib, ada dehem sunat, dehem makruh, dehem mubah, ada. Bisa saja dengan dehem dapat pahala. Ada pencuri yang mau mencuri ke rumah tetangga kita, kita keluar takut, dehem aja dari rumah, kabur itu pencuri, dapat pahala? Dapat pahala. Ada gadis lewat, dehem abdol, sunat, kira-kira? Oh wajib katanya, wajib katanya. Yaitu dengan dehem saja bisa dapat pahala, sebaliknya bisa saja dengan dehem dapat siksa. Tidur bisa dapat pahala? Bisa dengan tidur dapat siksa? Yang bagaimana tipe tidurnya? Tipe tidurnya bagaimana? Tidur siang hari. Kok kamu tidur siang hari? Ya kan nanti malam ada pengajian biar seger. Dapat pahala? Dapat pahala dengan tidurnya. Kamu tidur siang hari? Ya nanti malam kan mau mencuri, mau cokel jendela biar tidak ngantuk. Dapat pahala? Dapat siksa dengan tidurnya. Jadi urusan aktivitas sehari-hari tergantung niat kita yang ikhlas. Jadi bukan saja dari sholat, dari saum, zakat, apa saja aktivitas kita sehari-hari bisa dapat pahala. Sebaliknya bisa juga dapat siksa. Tergantung niatnya, tergantung niatnya. Itu perbedaan ibadah mahdoh dan ibadah yang goer mahdoh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Rasulullah, engkau telah berkata kepada kita begini dan begitu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud ibadah, semua aktivitas yang kita jalani. Dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi sepanjang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh misal, ini ada minuman, ya, normal tiap hari kita minum. Sepanjang Anda minum, kemudian ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis menjadi ibadah. Tapi ketika yang Anda minum ini tidak Anda niatkan, tujukan karena Allah, maka hilang nilai ibadahnya, hanya dunia saja. Karena itu silahkan dicek, untuk menjadikan semua aktivitas sebagai ibadah, maka Islam menjadikan seluruh aktivitas kita selalu bersanding dengan doa. Silahkan cek. Anda nggak akan temukan di agama manapun kecuali di Islam. Bangun tidur ada doanya. Pakai pakaian ada doanya. Makan ada doanya. Minum ada doanya. Ya. Bahkan urusan ke toilet pun ada doanya. Langkahnya bahkan diatur gitu ya. Silahkan teman-teman cek.
Masuk masjid dengan masuk toilet itu beda. Doanya pun lain. Masuk masjid kaki yang mana? Kanan. Keluar toilet kaki mana? Kanan. Baik ya, masuk toilet kaki kiri. Keluar masjid kaki beda kan? Doanya juga lain. Makan ada doanya, minum ada doanya. Bahkan kata Nabi, mohon maaf, bila pun kita lupa dengan doanya, kita bisa cukupkan dengan kalimat Allah di situ. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan yang kita lakukan yang baik-baik, kemudian tidak menyebut nama Allah di dalamnya, bismillahirrahmanirrahim atau bismillah. Minum bismillah, makan bismillah, berpakaian bismillah, maka mohon maaf, satu, terputus nilai ibadahnya. Bekal kita hilang satu nih. Jadi kalau Anda bangun aja, bangun tidur, kemudian Anda tidak bacakan doanya misalnya, minum tidak bacakan nama Allah, itu seketika, mohon maaf, Anda kehilangan waktu yang tidak bisa diulang untuk mendapatkan ini, nilai ibadah. Jadi kalau cuma sekedar minum, jangankan Anda, teman Anda pun yang non muslim bisa minum. Kalau cuma sekedar makan, jangankan Anda, yang lain juga bisa makan. Kalau cuma sekedar kerja, yang lain juga bisa kerja. Tapi poinnya, setiap Anda ngambil minuman, kemudian Anda minum menyebut nama Allah, maka dituliskan bekal untuk pulangnya. 10 poin. Paling minimal. Ketika Anda berangkat kerja, Anda ucapkan bismillah, setiap langkahnya dihitung. Ada poinnya. Jadi ibadah. Nah, ketika Anda, mohon maaf, meninggalkan dunia yang sebentar ini, kembali ke kampung akhirat, maka semua perangkat ini yang Anda gunakan untuk mencari ibadah, itu tidak pernah akan ikut. Saya ulang ya, tidak pernah akan ikut, bahkan sampai ke alam kubur pun. Jangan-jangan selama ini Anda dititipkan mobil oleh Allah, tapi belum pernah jadi ibadah mobilnya. Gunakan pergi sana, pergi sini, Masya Allah. Ya, ada orang yang tidak punya kendaraan, even itu cuma sepeda. Sepeda nggak punya, motor nggak punya, mobil nggak ada. Ini jarak masjidnya, ini rumahnya, tapi bisa menggunakan kakinya hanya untuk berjalan ke sini untuk ibadah. Ada orang Allah titipkan sepeda, motor, mobil, Masya Allah. Dan rumahnya dekat dengan masjid, ini rumahnya, ini masjid, speaker masjid bahkan ke rumahnya begini. Masih belum bisa sampai untuk ke masjid. Anda butuh apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtal. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, amalan tersebut terputus berkahnya. Hadis riwayat Al-Khatib.